Banyak yang nanya gue, gimana caranya lu produksi podcast di Opsiana, Win? Karena banyak yang takut kalau bikin podcast itu bakalan ribet banget. Jawaban gue sih nggak ribet kok. Toh kalau kalian bisa rekam sampai upload itu semuanya bisa kalian lakukan dalam satu aplikasi aja. Gue pakai Anchor di sini, dimana gue bisa ngebuat podcast itu kurang dari 10 menit aja. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja kalian cobain bikin podcast kalian sendiri dengan Anchor. Weekly Opsia, minggu ketiga November 2022. Berita pertama di mana masih terkait PHK, ini sudah 3 minggu berturut-turut ya, di mana terjadi PHK di dunia startup. Dimulai dari Amazon yang melakukan PHK terhadap 10.000 karyawannya, dan hal itu pun diutarakan akan terus berlanjut sampai 2023. Dan untuk saat ini Amazon pun melakukan hiring freeze, di mana mereka memutuskan untuk tidak melakukan hiring terlebih dahulu, tapi untuk beberapa part-time seperti di bagian warehouse mereka masih membuka lowongan. Selain Amazon ada juga Twitter. Nah, kalau Twitter ini tidak melakukan PHK tapi sedang mengalami yang namanya exodus, di mana Twitter kehilangan banyak pegawainya karena pegawainya melakukan resign secara massal. Hal ini dikarenakan karena Elon Musk itu mengeluarkan ultimatum terkait jam kerja yang akan semakin tinggi dan juga keinginannya untuk menjadi Twitter yang baru. Tapi ternyata keinginan Elon Musk ini tidak diterima secara baik oleh para karyawannya, sehingga para karyawannya itu memutuskan untuk resign. Berlanjut ke startup tanah air, kali ini dari Shopee melakukan PHK lagi untuk ketiga kalinya tahun ini. Untuk PHK kali ini yang terdampak adalah ratusan karyawan dari bagian human resource, dan juga ada beberapa orang atau karyawan yang berasal dari bidang pembelajaran dan juga pengembangan. Ada juga dari ruang guru yang melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya. Nah, alasannya adalah karena mereka itu melakukan kegagalan dalam memprediksi dan mengantisipasi situasi ekonomi yang berkembang cepat. Meskipun begitu, ruang guru masih optimis bahwa mereka itu bisa menjalankan rencana bisnis mereka untuk fokus di hybrid learning dan juga melakukan pembukaan terhadap 100 lebih learning center. Setelah kita membahas berita buruk dari PHK, sekarang kita bahas berita yang agak lebih baik nih. Kalau tadi di bidang e-commerce dan juga bidang edukasi sedang mengalami downfall, ada satu bidang yang kelihatannya memiliki kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari virtual kitchen atau ghost kitchen ataupun cloud kitchen. Ini terungkap dari dua startup yang ada di Indonesia khususnya, yaitu yang pertama Hungry, di mana untuk tahun 2022 ini pendapatannya naik sampai 2,5 kali. Strategi yang diterapkan di sini adalah strategi virtual kitchen dengan fokusnya di food delivery. Menurut co-founder dan juga presiden dari Hungry ini, Andreas Reza, bahwa perkembangan food delivery market itu sangat pesat di tahun 2019 sampai 2020 sebelum pandemi. Nah, yang terjadi saat pandemi, tren itu dipercepat sehingga potensi marketnya sangat besar dan mereka expect hal tersebut akan terus berlanjut. Makanya mereka memfokuskan bisnis utama mereka itu di online delivery. Selain peningkatan dari pendapatan, Hungry pun telah memperluas daerah cakupan dapur virtual mereka itu sampai lebih dari 70 titik, di mana lokasinya itu tersebar di daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar. Kemudian diikuti oleh startup lain yaitu startup Wahyu yang berencana fokus ke cloud kitchen setelah mereka itu mendapatkan pendanaan sebesar 102 miliar. Untuk melancarkan strategi terhadap cloud kitchen atau virtual kitchen ini, mereka itu melaunching sebuah program yaitu Wahyu Kitchen Partners. Sampai saat ini ya tercatat bahwa mereka itu sudah ada 250 restoran kecil dari 27.000 mitra yang telah bergabung ke program ini. Menurut co-founder dan juga CEO Wahyu ini, Peter Scherer, mengatakan dapur virtual ini adalah bisnis yang akan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi Wahyu sebagai salah satu strategi dalam memanfaatkan jaringan kuliner yang sudah ada, ditambah dengan infrastruktur teknologi Wahyu yang sudah mumpuni. Kemudian Peter melanjutkan juga bahwa jaringan dapur virtual yang dibentuk perusahaan ini punya nilai yang berbeda dibandingkan operator lain, yakni kemitraan dengan UMKM kuliner yang selama ini telah menjadi bagian dari perusahaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya diutarakan bahwa
Kalau operator dapur virtual lain itu butuh investasi yang cukup besar, di mana perlu bangun dapur dulu dan juga perlu karyawan baru. Sedangkan jika bekerja sama dengan Wahyu dan program Wahyu Kitchen Partners ini, mitra UMKM kuliner bisa memaksimalkan potensi dari dapurnya dan karyawan yang sudah ada, selama UMKM itu tetap memenuhi standar dalam hal kebersihan dan kualitas memasak. Dari sini kita bisa bilang bahwa bidang virtual kitchen itu lagi hangat-hangatnya. Pertanyaannya, apakah hal ini akan terus berlanjut sampai jangka waktu yang lama? So, kita tunggu aja berita lainnya nanti. Lanjut ke berita terakhir. Nah, kali ini bukan dari startup, tapi dari teknologi anak bangsa. Kali ini dari teknologi pembayaran Kris atau QRIS. Buat yang belum tahu, QRIS atau Kris itu adalah sebuah teknologi pembayaran berbasis scan QR yang sudah terintegrasi dengan metode pembayaran yang ada di Indonesia. Teknologi ini diciptakan oleh Bank Indonesia. Kris ini sebenarnya juga sudah cukup familiar di kalangan masyarakat umum ya, karena sudah diterapkan di berbagai macam metode pembayaran atau aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Dana, dan juga pembayaran bank pun termasuk. Kabar menariknya adalah Kris ini ya sudah bisa dipakai di 4 negara lain di Asia Tenggara, yaitu Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lalu cara mainnya gimana? Kan beda mata uang. Nah, di sini Krisnya itu sudah bekerja sama antara Bank Indonesia dengan bank sentral negara tersebut dengan menggunakan local currency. Diungkap oleh Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia bahwa sistem yang digunakan di sini adalah local currency settlement. Jadi bukan hanya dikonversi kepada dolar Amerika Serikat, tapi juga ke rupiah, ke baht, rupiah ringgit, rupiah Singapura dolar, dan rupiah peso. Intinya menyesuaikan dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk teknologi anak bangsa yang dikembangkan oleh non-startup, di mana bisa berhasil dan juga go internasional. So, kita sebagai sama-sama anak bangsa, kita dukunglah teknologi ini bisa berkembang bahkan sampai go internasional. Mungkin internasional saat ini adalah Asia Tenggara saja, lalu 5 tahun kemudian di Asia secara keseluruhan, kemudian baru menyebar ke Eropa dan juga Amerika. Karena bisa dibilang bahwa Kris ini adalah salah satu teknologi yang tergolong baru tapi implementasinya sangat cepat dan juga efektif. Well, jadi itulah 3 berita terupdate dari minggu lalu yang bisa dibilang cukup hangat dan juga harus teman-teman ketahui. Kira-kira berita apa aja yang akan muncul minggu ini? So, ditunggu aja di Weekly Opsia minggu depan. Thank you semuanya yang sudah mendengarkan.